Oke kawan-kawan semua, sekarang kita lanjut ke part berikutnya ya. Di part ini kita akan ngebahas tentang simple copywriting. Kenapa? Karena copywriting itu juga penting. Copywriting itu untuk di bisnis online salah satu yang memang harus kita kuasai. Kenapa? Karena kalau di offline, kalau tatap muka, bisnis konvensional seperti biasa, kita apa ya? Negosiasi dan seterusnya itu kan langsung face to face, and then kita nggak pakai storytelling, copywriting, enggak, tapi langsung ngomong. Tapi kalau di online, kita negosiasinya, follow up-nya, handling customer dan seterusnya itu by WA, by email, by kolom komentar, inbox di Facebook dan DM di Instagram dan seterusnya. So, kita harus punya skill bagaimana caranya membuat sebuah copywriting yang menarik. Oke? Nah, ada banyak materi dari copywriting, tapi di kesempatan di kelas Kepo ini, di kelas persiapan pebisnis online ini, saya bawakan satu sesi, satu poin aja. Yang pertama yaitu adalah konsep membuat sebuah copywriting yang sederhana dengan hook, story, dan offer. Ada hook, story, offer. Ya, ini teknis yang pertama dari sekian banyak teknis ya. Nah, hook, story, offer. Hook, story, offer itu maksudnya gimana? Oke, hook. Yang pertama ada hook. Ya, hook itu kan kalau Anda, saya, kita ngelihat orang nonton tinju gitu kan, itu kan kalau kena hook dia langsung biasanya tepar, langsung KO gitu kan. Nah, dalam konteks copywriting kita harus membuat sebuah headline yang ngehook, yang bisa bikin orang KO, yang bisa bikin audiens KO. KO-nya gimana? KO-nya itu kalau dia scrolling ketika membaca headline kita, dia stop, dia berhenti, dia put his attention benar-benar semuanya full di tulisan Anda. Nah, itu dia KO tuh namanya. Jadi, artinya membuat headline yang mengandung hook, yang mengandung daya gedor, daya hook yang sangat kuat, membuat orang stop scrolling gitu. Itu yang pertama. Jadi, headline. Ya, bikinlah headline yang hook. Nah, membuat headline hook itu ada beberapa kata-kata kunci. Contoh misalkan Anda menggunakan kata-kata awas, terus ternyata titik-titik, atau waspada titik-titik, terus apa lagi, hati-hati titik-titik, atau misalkan sekedar wow titik-titik, duh titik-titik, dan seterusnya. Nanti akan saya kasih contoh ya. Nah, itu hook. Yang kedua, story. Nah, ketika Anda sudah berhasil membuat sebuah hook headline yang memiliki hook tadi dengan memberikan kata-kata kunci yang saya sampaikan tadi, maka teman-teman lanjutkan dengan story. Story apa? Story adalah paragraf singkat yang mendukung hook. Nah, paragraf singkat yang mendukung hook. Jadi, paragraf singkat, kata kuncinya singkat dan mendukung hook. Yang kedua, kata kuncinya adalah mendukung hook. Harus relate dengan hook Anda. Ya, harus menunjang hook Anda, mendukung hook Anda. Itu story. Nah, di story ini apa sih clue-nya atau kata kunci yang bisa dipakai gitu ya? Maka di story kontennya biasanya satu, Anda bisa menggunakan data dan fakta. Atau yang kedua, Anda menggunakan social proof gitu ya, fakta sosial gitu ya, pemahaman sosial. Nanti saya kasih contohnya di part berikutnya ya. Terus yang ketiga, atau testimoni. Ini juga efektif. Jadi data dan fakta, social proof, atau testimoni. Ini biasanya efektif digunakan di story. Nah, yang ketiga, offer. Offer ini apa? Offer ini adalah Anda harus membuat CTA. Apa itu CTA? Call to action. Anda mau mengarahkan headline dan story tadi kemana ujungnya? Anda mau mengarahkan pembaca Anda itu kemana? Membaca lebih lanjut tulisan Anda yang di bawahnya kah? Atau ngontak Anda kah? Atau apa? Harus ada offernya, harus ada tawarannya, harus ada call to actionnya, ya, mengarahkan ke mereka kemana. Nah, itu tiga konsep simple copywriting, dan contohnya akan saya bawakan di part berikutnya.